Ya kalau saya sih ya udah siap-siap aja. Anggaran dana untuk pesawat saya sekitar 25 triliun. Saya udah berusaha itu. Bahkan saya ke Jakarta 2 kali kan itu. Nah, anggaran itu mungkin sudah nyampe kan. Tahu uangnya kan di situ. Tapi memang kita harus ngejar target anggaran kita segitu kan itu. Memang dari tahun 88 katanya. Kan itu. Anggaran untuk pembangunan kabupaten yang sekarang ini itu nggak sedikit loh. Saya sudah berusaha itu. Saya tahun 2012 saya berangkat ke Jakarta. Itu nggak bawa catatan gitu. Lalu pulang, itu dari kantor presiden saya pulang. Berangkat lagi tahun 2017 bawa catatan. Tahun 2017 berangkat lagi, tahun 2019 ke Jakarta. Itu bawa anggaran-anggaran yang akan dianggarkan di negara itu saya. Bahkan saya waktu di kantor jenderal, saya di museum itu banyak, saya di situ banyak orang, ya banyak juga sih orang itu lihat saya membawa buku itu. Bahkan di saat saya di Monumen Nasional, saya nggak pakai tas sih, pakai sandal jepit, bawa buku itu. Ya tahu semua, dia orang-orang dari Sabuk, dari Piabung, itu semua itu. Waktu itu zaman ada lewatnya Presiden Jokowi gitu. Nah di situ saya udah bawa anggaran 10.000 triliun kan itu. Saya sempat nggak boleh masuk waktu itu ya kan. Saya ngasih catatan atau tulisan 200 triliun apa 2000 ya, itu di situ di Monas waktu itu. Karena waktu itu saya ingin membangun Selat Sunda kan itu. Maka saya mencoba untuk pergi ke Jakarta. Bukan saya sendiri sih sebenarnya. Itu mencapai 100 sampai 100 kendaraan bus itu waktu saya ke Jakarta. Bukan satu orang, bahkan rakyat dari berbagai kalangan itu ikut sebenarnya ke Jakarta. Cuman dari Jakarta saya pulang lagi gitu. Itu sekitar tahun 2017. Karena waktu itu ada pencalonan Presiden Joko Widodo, Megawati waktu itu, dan Prabowo itu. 3 calon itu. Maka saya berangkat ke Jakarta. Saya sudah pilihan kedua, saya berangkat lagi gitu. Bawa catatan-catatan anggaran-anggaran pembangunan negara yang saya bikin sendiri sih.
Karena waktu itu saya habis dari Jakarta, dari kantor presiden, untuk memikirkan negara katanya. Maka saya mencoba membangun, memberikan saran, pendapat, solusi sebagai seorang petani. Itu. Lalu saya terus menghubungi ke Telkomsel untuk terus mengembangkan pembangunan. Tetapi dalam hidup saya di kampung saya sendiri, ya itu orang-orangnya ngomongnya sama saya bikin emosi. Punya apa-apa hilang, saya jadi emosi ngomongnya. Ya buat korban lah, penggal pala lah, kan itu. Punya kendaraan di rumah hilang, punya HP hilang, kan itu. Punya DVD hilang, kan itu. Saking emosinya saya, sebenarnya nggak, kalau nggak terjadi itu saya nggak bilang korban sih. Itu mungkin emosinya saya sama tetangga bikin saya omongannya nggak bener. Entah siapa datang tuh. Lagi pula saya bisnis kayu, tapi hasil nggak ada, kan itu emosi juga. Pergi ke Teluk, udah bawa duit cuma 50, ditangkap lagi polisi. Semakin emosi. Iya kan? Orang tetangga sebelah loh, tetangga kampung yang bikin masalah. Di kampung saya tetangga itu di Sintajayanya yang bikin masalah dalam hidup. Makanya punya kebun, katanya punya orang, bersihin kebun lagi, kenang kasus lagi. Bersihin kebun, akhirnya apa? Saking emosinya terus dihusut aja, udah penggal aja pala itu orang, kan gitu. Banyak tentara gadungan. Disitulah saya emosi sama tetangga saya, tapi ngebelnya ke Telkomsel. Orang lagi ngebel, ada juga yang ngomel, ngak-ngik. Kata gua, itu mah orang kuliah sih penggal pala buat korban jembatan, kan itu. Orang gila, orang kayak gitu mah pantasnya penggal pala buat jembatan Selat Sunda itu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya Selat Sunda gak kebangun karena mintanya korban, kan itu. Sebenarnya yang bikin ulah, bikin masalah tetangga. Waktu saya lagi menghubungi 119, akhirnya 119 dengar, kan itu. Rasa emosi itu sama tetangga. Mau tidur, saya semalam gak tidur, kata gua. Tapi sama tetangga ya dibiarin aja. Orang lagi ini tiap malam, kata gua. Apa maksud orang kayak gitu? Di situ aja bikin emosi sebenarnya mah. Tapi disangka temen lah, disangka lah. Kalau terus-terusan kayak gitu, siapa sih nggak emosi? Tiap malam, nggak ada hentinya ngomongnya kayak gitu aja. Pikir lalu, dihujat kayak gitu aja, kata-kata satu kata-kata itu, tiap malam, siang malam, ngomongnya gitu aja. Apa nggak emosi itu?
saya menghubungi orang ya dibiarin aja orangnya keluyuran. Sekarang bilang terjadi kayak gitu, yang disalahin siapa? Jokowi kan. Jokowi itu kadang denger perintah kan itu. Kalau tetangganya nggak kayak gitu, nggak menghina, menghujat semaunya, disangka saya maling ginilah sama orang-orang tetangga sebelah, uang nggak pernah punya, cuek-cuek aja, punya kebun katanya, hartanya dibawa ke rumah saya dikena sanksi, kena denda. Itu orang Sinarjaya kan pak, pada bangsat kata gua kan. Kalau orang-orang Sinarjaya kayak gitu, mungkin saya nggak bilang untuk apa hukuman mati, nggak ada. Buat kepala buat korban jembatan Selat Sunda nggak mungkin terucap kalau memang orang Sinarjaya pengertian pengetahuan tentang kehidupan saya yang sebenarnya itu. Jangan salah ngerti lah negara itu, salah paham negara itu. Tetangga-tetangga sebelah, kiri kanannya, pagi-pagi udah kuak gua belum tidur, mas habis dari kantor kadang lihat televisi semalam suntuk gak bisa tidur, datang pagi-pagi ganggu mau tidur. Kata gua, orang manusia kayak dia masih dibelain kembarannya orang tua saya. Disitulah saya kadang-kadang emosi, udah penggal kepala aja buat korban jembatan Selat Sunda kan itu. Keemosian saya dengan tetangga akhirnya terucap kepada Telkomsel 119 kan itu. Laporan-laporan saya, tuntutan saya nggak pernah dipedulikan. Itu yang terjadi. Sekarang kalian semua nyalahin Jokowi kan, karena semua anggaran itu yang bikin tuh. Ngapa lu ngujat terus? Elunya aja mikir dulu lah kalau mau ngujat. Kalau lu mau menangani tetangga saya yang ngomong semaunya, mungkin gak akan terjadi kayak gitu. Lu di mana-mana di semua provinsi mikir dulu lah. Kalau punya otak itu, apalagi mahasiswa mikir tuh. Otak lu punya otak enggak? Kalau semua pejabat digituin, mikir dulu.